kita perhatikan, masukkan 1A, 1B. Begitu sampai lunak loh. Ini saya kok sisian. Iya kalau itu. Kadang ada unsur kesengajaan. Ditinggal yang buruk, diambil yang baik. Kadang mohon maaf di tengah ta'lim itu Masya Allah, siapa yang menjamin bahwa kita akan lisanan dzakirah? Kadang itu sedikit aja tergelincir, ya Allah. Dia bilang, Ustaz aku mau tambah gemuk. Itu kan gibah. Di tengah ta'lim. Kalau nggak bilang gitu, ya Allah makin kurus, itu kan fitnah. Orang gemuk kok dia bilang kurus. Banyak, selip-selip ini sangat banyak. Maka kita selalu berwaspada kepada Allah. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita itu ingat terus yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Sudah, mudah-mudahan selalu ingat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pilihan hidup kita setelah ini dimanapun hanya ada 2 pilihan saja. Kalau tidak ada kebenaran, biasanya jatuh pada kebatilan. Jika tidak pada ketaatan, biasanya jatuh kepada kemaksiatan. Jika tidak benar dalam posisi memperjuangkan kebaikan, kadang kita berada di posisi memperjuangkan keburukan. Sebagaimana pilihan bahwa kehidupan kita akan diliputi dengan kesedihan atau kebahagiaan. Pilihan. Hidup ini kalau pilihannya Allah, hidup sekali kalau bisa bahagia. Gak ada pilihan kali. Karena memang Allah ngasih tahu kepada kita dalam doa-doa yang diajarkan ke kita, menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa ada wa qina adzabannar? Karena demi kebahagiaan kita kelak di kampung akhirat. Isyarat lainnya juga banyak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi pilihan-pilihan hidup ini begitu banyak. Tetapi paling tidak 2 pilihan utama ada pada kita. Pagi ini kita mau bahagia, apa pagi ini kita mau menderita. Tapi Allah menginginkan kita bahagia, walaupun terkadang kita sering milih untuk menderita. Coba apa yang tidak Allah kasih kepada kita? Allah hamparkan semuanya. Demi siapa? Supaya kita bisa bahagia. Allah tumbuhkan semuanya. Supaya apa? Kita tambah bahagia. Allah berikan semuanya ini supaya kita bahagia. Tapi tetap saja kadang menggerutu kembali ke sifat aslinya kita. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Maka sikap salah satu yang dibenci oleh Allah saat kita ini mudah mengeluh. Apa mengeluh Jawanya itu? Rasulullah. Ada Pak orang yang hidupnya sering Rasulullah. Kayak udan
hujan panas, dikasih panas, ya Allah ada panas, dikei bojo ganteng, wong kowe ganteng itu, dikei bojo elek, wong pancen ireng ini apa enake. Masya Allah, mengeluh karena ujung dari semua keluhan itu adalah keberatan dan kemudian ditutup atas semua kenikmatan, lalu yang adanya protes-protes kecil yang menganggap takdir itu tidak benar baginya, maka dihilangkan. Makanya kita diingatkan juga di Quran supaya kita belajar kepada siapa? Al-Adiyah, kepada kuda perang yang berlari kencang. Al-'adiyati dhabha, al-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Setelah bahas kuda, kenapa? Kuda itu amat sangat taat, luar biasa. Dia kalau suruh kandangnya keluar jam berapapun dia akan keluar, lari jam berapapun dia akan lari, dan larinya lari kencang. Dan kalau ada prestasi dia tidak minta tambahan gizi. Paling banter dari air putih ke kopi, gak ada Pak, karena saya juara terus kandang saya ganti spring bed, enggak. Makanya disebutkan innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia dengan yang mencipta dan memberi segala-galanya, menjaganya itu sangat-sangat luar biasa ingkarnya. Jadi mudah-mudahan kita pilihan-pilihan bahagia ini menjadi pilihan kita dalam setiap saat. Kenapa? Karena hanya dengan bahagia itulah kita bisa bagi-bagi bahagia. Coba, siapa yang bisa bagi-bagi duit? Yang punya duit. Kalau gak punya duit, ya gak bisa bagi-bagi duit. Siapa yang bisa tersenyum? Yang punya, mohon maaf, bukan punya bibir. Ada punya bibir nyepek dong. Opo, yo le ayu kok elek, yo le ganteng. Itu mohon maaf, ada bibirnya, tapi tersenyum tidak mampu. Kenapa? Karena senyuman ini produk hati yang hatinya penuh dengan, mohon maaf, kesumpekan, maka bibirnya tidak ada senyuman. Ini sudah senyum nih. Kok dari tadi kayak orang sumpah. Nah Bapak, kata hutangnya lah. Lunas itu gampang, pokok mau tersenyum. Lek turun lunas, tersenyum, insya Allah cepat lunas. Minimal lek mati husnul khotimah. Hanya orang yang hatinya berkelimpahan, tidak ada masalah, bibirnya bisa tersenyum. Nah karena begitulah dia bisa bagi-bagi senyum. Senyum aja gak kulaan, lah kok pedih. Coba, apalagi kebahagiaan. Bahagia itu nular Pak. Coba, bisa gak suami bahagiakan istrinya? Mana tersangka, mana korban dalam kebahagiaan? Sebenarnya bahagia ini tugasnya suami atau tugas istri? Pak, memberi kebahagiaan itu tugasnya siapa? Tugas dua-duanya tapi menengah. Apa benar kita mau nuntut istri kita bikin kita bahagia?
Atau mohon maaf, kita cuma beri bahagia, tapi mohon maaf tidak direspon dengan baik. Tidak ada. Ini semua bagian dari perjuangan, bagaikan benih yang kita tanam, kemudian kita rawat dan kita besarkan, yang buahnya nanti bisa kita nikmati. Tidak bisa, semuanya harus diperjuangkan. Berhenti kita menuntut orang lain, karena semuanya ibda binafsik, mulai dari diri kita. Dari diri kita ini kemudian nular. Kalau betul percaten jenengan mengke pagetian menengok, nanti orang lain akan gimana? Ya melu meneng. Tapi kalau kita menyapa, dia akan menjawab. Kalau kita tersenyum, dia ikut tersenyum. Kalau kita ramah, dia ikut ramah. Tapi kok gak nyopo aku? Sopo siro? Kok tidak nyopo? Makanya kamu, mari kebahagiaan ini harus kita miliki dan harus kita perjuangkan dan harus kita ikhtiarkan. Karena iblis itu bikin kita sedih. Kalau gak sedih, minimal ngapunten, saling ghil. Makanya doa kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Nek jenengan pun biasa sedih, engkau biasa musuh-musuhan, karena setan itu innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha. Nek iso sampean musuh-musuhan, kalau minimal benci-bencian, bentu-bentuan. Yang suruh kita bahagia Allah, yang suruh kita semangat Allah. Supaya apa? Hidup sekali ini bermakna. Tidak harus pegang semuanya, tapi pilihan kita tetap bahagia. Hujan tidak masalah, yang penting kita bahagia. Saya kenapa tema ini sering saya angkat? Karena inti kehidupan itu, kalau memang bisa urip sekali itu ya sing seneng, bisa ngasih. Kalau nggak bisa ngasih, minimal apa yang terpancar dari diri kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Harus berjuang. Coba kami dan bahagia ini perlu diperjuangkan, benar. Perlu diupayakan, benar. Perlu diikhtiarkan, benar. Kira-kira kenapa kita suruh ikhtiar bahagia? Pernah merenung jadi? Apa awake dhewe iki kok kongkon berjuang untuk menyenangkan dirimu, orang lain dan semuanya? Kenapa? Apa sulitnya sih bagi Allah ini? Tak kei bahagia, tak tempoki plek langsung seneng terus. Gak sulit bagi Allah. Tapi kenapa kita harus berjuang? Karena ikhtiar itu nambah nikmatnya kehidupan. Contoh, Nabi Adam itu tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Ya jadi Hawa itu tidak ada ibunya, cuma ada bapaknya. Jadi Nabi Isa itu ada ibunya, nggak ada bapaknya. Jadi gak ngeriwui awake dhewe, cukup innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah ono bapake, ono ibuke, sing ono ta'aruf, sing ono napa? Khitbah, ada nikah, ada walimah. Sekarang jenengan pikirkan, ngapunten Pak, mari nikah gak lapo-lapo langsung duwe anak. Karo lapo-lapo terus gue anak, enak di. Alon. Asik. Lah iya, mari diakad. Moro-moro bojone teko. Alhamdulillah di. Mas, aku wis meteng. Iki gorong lapo-lapo. Kaget betul. Oke. Ciri nih yang sukses, yang cerdas niku ngapunten seneng diproses, yo hasil yo seneng. Ning cinta
Coba nek arek niku pinter jenengan tinggal di kelas. Kak kuliah, kak belajar, kak ujian oleh ijazah. Karo yang belajar, yang ujian terus oleh ijazah, enak sih. Ini oleh roto anu ini, ono sing kok gak pinter. Ono sing ngomong, iku lek langsung oleh ijazah piro jadi. Proses itu nikmat, nek perlu proses sing ngotot, nek perlu proses sing keringetan. Wong anak niku mawon ya kudu jenengan iki keringetan. Ngono iki apa langsung dadi? Polahe ora karu-karuan. Nomor bisa, nomor ini nih. Ampun Pak, itu saja belum tentu dikaruniai Allah. Memang harus diperjuangkan. Nek saya itu lebih setuju lapo-lapo sih baru seneng. Nek orang lapo-lapo sih seneng. Makanya jenengan ningali bapak-bapak ini kok melayani kita itu nikmat gitu. Kenapa? Karena di layanan itulah sebenarnya kebahagiaan beliau semua. Jenengan ngapunten bapak dan ibu, saya punya pengalaman mau wisuda santri hampir 500 hafid. Niku lempun mantun ngapunten den bapak. Sudah dididik hafid 30 juz. Kemudian pas diuji mari ngono diwisuda, maki ora melu ngapunten iki. Bukan ayah kandungnya, cuman ayah akademisnya. Lihat anaknya itu panggungku mewek, Pak. Melu seneng. Kenapa? Merasa lapo. Ono wong tuane kadang yo lapo nangis lho. Pancen hafite ra melu lapo. Orang dadi ya. Tapi rata-rata orang tua coba tinggali wis cilik digedhene loro ditambah kira iso di sekolah nih direwangi di kuliah nih rapayu nah ketemu jodoh digolek nih terapi dibayari semuanya dibayari. Begitu ini ditinggal, Masya Allah Pak, dikek nih wong liya yang belum tentu sebaik beliau merawatnya. Edan betul. Ada bapak-bapak geja lah yang cilik digedhekne dirawat rono rene hanya karena mobil tuh nikah hawata sudah diserane bluk. Ya Allah, ngono wis digaekne kabeh, anake kongkon rusak dibandani mana? Ngapunten Pak, tapi tiang sepah mular nangis. Kenapa? Bahagia karena merasa sempurna jadi orang tua. Makanya itu al-ajru ala qadri